Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di daerah Tembalang, tepatnya di Tanjakan Segar Pincang. Malam ini kita akan menguak sebuah misteri yang ada di Tanjakan ini. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo, nama saya Lara Ayu dan saya akan menemani Mas Luki untuk mencari apa misteri yang ada di sini. Misteri-misteri yang ada di sini dan saya juga penasaran sebelumnya. Oke. Tentunya ikutin aja terus. Sekarang kita menuju ke makamnya ya. Bisa dibilang makomnya. Kita langsung menuju aja. Untuk Mbak Lara, gimana pertama kali residual energinya masuk sini? Ya, saya merasakan hawa-hawa yang dingin dan merasakan ya deg-degan sekali. Baru pertama kali untuk mengikuti acara seperti ini dan saya juga ingin menguak apa misteri yang ada di sini. Begitu, Tentu Mas saja Luki. ini kan habis hujan, Yes. suasana lembab, menambah Menambah kesan mistisnya sesuatu itu yang lebih pekat ya. iya lebih menambah suatu yang Apa ya? Yang horor lah. horor, Intinya horor. lembab, Apalagi kita gelap, jalannya menanjak, menanjak. kanan kiri udah Di sebelah sini kiri itu banyak sekali jurang itu. jurang. Karena kita berada di dataran tinggi ya. Dan bisa dilihat ini gelap sekali. Mungkin saya nyalakan senter saya karena cukup gelap di sini. Semoga aja nggak backlight ya. Wah. Oh ini dia, udah kelihatan. Bisa kita Mungkin kita nanti habis ini menuju makamnya itu biar kita bisa menguak sebenarnya apa sih yang ada di sini, supaya apa ya, warga sekitar, masyarakat yang tentunya orang awam itu bisa mengetahui apa sejarah. sebenarnya sejarah yang dulu-dulu yang warga-warga yang belum mengetahui apa sebenarnya yang belum- ada di sini ya. Iya. Soalnya kan belakangan ini kan salah kaprah mengartikan sebuah fenomena yang terjadi. Oke, kita sekarang berada tepat di depan makam. Mungkin habis ini kita akan masuk ke dalamnya untuk sowan terlebih dahulu. Untuk apa ya, istilahnya kulon nuwun lah. Dan saya merasakan hawa-hawa yang Gimana? menguat sih. Kuat ya? Seperti iya. Energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat dan kayak seperti panas dingin gitu. Jadi saya berharap saja tidak terjadi apa-apa untuk untuk kita mengetahui dan berkunjung. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam.
gimana Mbak setelah kita memasuki makam tersebut dan kita memediasikan, bagaimana perasaan Mbak Lara? Perasaan saya yang pertama, saya merasakan hawa-hawa yang begitu menakutkan seperti itu, tapi saya percaya bahwa di sini jika kita datang dengan Baik-baik, baik-baik, maka maka mereka baik-baik. akan menghargai kita sebagai manusia gitu. Dan kita sudah melakukan doa untuk beliau yang sudah meninggal begitu, dan ya seperti kepercayaan kita masing-masing, kita bisa meminimalisir bahwa jika kita berdoa yang baik-baik, nanti kita akan berlimpah, akan mendapatkan hasil yang lebih baik positif. lagi, positif lagi. Sebenarnya di sini energinya sangat positif sekali. Bisa dirasakan di sini hawanya itu sangat adem, tenang, Dan banyak kesunyian. terutama sunyi. Karena kalau di bagian sini itu didominan oleh sosok-sosok yang berenergi positif. Selama di daerah sini, apa yang Mbak Lara lihat sosok-sosok ataupun fenomenal yang berada di daerah sini? Yang pertama, saya tidak bisa melihat ya, tapi saya bisa merasakan apa yang sebenarnya ada di dekat-dekat kita. Tapi tadi saat saya sudah melakukan doa bersama Mas Luki, saya merasakan bahwa ada sosok yang mendekat gitu. Tapi saya tidak menghiraukan. Yang terpenting kita berfokus pada doa. Yang terpenting kita tidak melamun saja. Kita berpikir positif apa yang sebenarnya kita lakukan gitu untuk berdoa. Tapi saya merasakan sosok tersebut tidak dapat mengganggu atau tidak semena-mena untuk kita. Oke Mas Luki, setelah kita melakukan mediasi di makam tersebut, apa yang Mas Luki rasakan nih sebagai juru gitu? Sebenarnya bukan juru juga sih ya. Iya. Jadi setelah saya melakukan mediasi di tempat ini, terutama di makam tersebut, jadi makam tersebut itu Apa yang Mas Luki rasakan itu? bisa dibilang itu makam Mbah Jalak ya. Jadi Mbah Jalak tersebut itu dulunya muksa. Setelah muksa raganya hilang atau pergi, terus tempat ini dulunya pernah disinggahi atau pernah dibuat bertapa. Jadilah sekarang sebuah makam yang berada di daerah Segerpincah. Lalu apakah pengunjung-pengunjung yang berkunjung di sini itu akan berniat baik dan untuk mendoakan atau sebaliknya Mas Luki? Nah, sebenarnya manusia yang datang ke sini itu berdoa, cuma dia meminta hal yang negatif. Contohnya seperti meminta kayak pesugihan, nomor, dan hal-hal yang negatif lainnya, yang menyebabkan tempat ini sering dikunjungi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu setelah kita melakukan mediasi tersebut, apakah ada yang mengganjal di sini Mas Luki? Atau Mas Luki merasakan hawa-hawa yang tidak enak? Sebenarnya kalau energi yang sangat kuat itu berada di atas. Mungkin habis Di ini atas tanjakan ya, tersebut ya Mas? yang pas tanjakan itu. Jadi di situ seperti ada gerbang utama ya. Kalau di sebuah kerajaan itu kan ada seperti gerbang masuknya. Gerbang pintu masuk. Iya. Gitu. Di situ energinya yang sangat kuat sekali, dan di bagian sebelah kanan jalan, bagian utara itu energi yang sangat padat. Jadi di Segerpincah ini kan dulunya kan bukit. Setelah era 80-an itu bukit itu dibikin jalan. Dibelah gitu ya Mas? Dibikin jalan. Terus disebutlah warga sekitar Segerpincah. Cuma menurut penuturan warga sekitar juga ada yang menyebut tempat ini tuh terdapat sosok itu Mbah Segar. Cuma kalau menurut
penglihatan saya antara Mbah Sigar sama Mbah Jalak itu memiliki kesamaan yang sama. Kesamaan seperti apa yang Sosoknya menurut itu cerita itu? mungkin yang dimaksud Mbah Sigar itu ya Mbah Jalak, Mbah Jalak itu ya Mbah Sigar. Oke, setelah kita melakukan mediasi, saya dapat mendapatkan ilmu begitu ya Mas dari Mas Luki, dan Mungkin ilmu untuk masyarakat juga sih ya. ilmu untuk masyarakat yang sedang menonton, dan dapat tidak untuk apa ya, untuk disalahartikan begitu di dalam makam Sigar Bencah di Kota Semarang ini. Mungkin nanti kita akan naik ke atas biar tahu sejarahnya itu gimana. Dan saya penasaran nih, apa sebenarnya yang ada di atas tersebut? Apakah ada yang mengganjal seperti itu? Kita bisa langsung menuju ke atas. Kita berada di tanjakan di mana pintu gerbang itu berada. Oke Mas Luki, Sekarang kita udah berada di atasnya ya. di tanjakannya gitu. Tepat berada di ujung tanjakan, dan bawah itu sudah tikungan-tikungan Sudah semua. jalan, dan di sini agak sepi ya, sudah jam lewat Jam berapa ini? jam 1 Jam 1 kurang dini 2 hari menit. gitu. Dan setelah kita melakukan mediasi tersebut, Mediasi di bawah, mediasi di kita bawah, menuju ke atas. apa yang sebenarnya pesan setelah Mas Luki melakukan mediasi yang tadi? Sebelumnya kita mengawalnya dari sisi geografisnya dulu ya, tentang jalan ini. Kita bisa lihat tentang jalan ini, sisi geografisnya tuh di sini tanahnya sangat labil dan berkelok. Jadi ketika pengendara itu mengendarai tempat ini, Butuh mereka keseimbangan gitu ya. perlu keseimbangan, butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Apalagi Mengingat- jika hujan ya Mas, Nah, mengingat hujan Jalannya deras, licin, itu menambah satu tantangan tantangan untuk dan sangat berbahaya sekali. Kita bisa lihat masyarakat yang melintasi sini itu sangatlah kencang, entah itu menanjak ataupun menurun. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian bawah. Kita akan turun ke bawah, kurang lebih kita 100 meter ya turunnya. Ikuti aja. Jadi di sini kemarin diceritakan ada sebuah Kecelakaan. kecelakaan ya Mas. Yang menimpa itu sebuah truk yang memuat hebel atau bata ringan. Kita bisa lihat masih terdapat sisa-sisa bata ringan di bagian bawah itu. Itu kejadiannya seperti bagaimana Mas? Kronologisnya? Mungkin kalau kronologisnya itu truknya itu tidak sanggup menanjak ya, Ya. karena berlebihan muatan Berlebihan lalu sehingga tidak ada keseimbangan. keseimbangan. Soalnya kalau dilihat kan waktu pas jalan ini kan terlalu menikung gitu ya. menikung ya Mas. Jadinya ketika truk berlebihan muatan, maka dia akan oleng ke bagian tengah. Gitu aja. Sebenarnya takutnya di sini tuh apa? Ketika ada mobil kencang dari sana, kita dipepet ke sini, bahaya sekali tuh. Makanya kita cukup was-was. Bisa kita lihat motor aja kencengnya kayak gitu, apalagi mobil coba. Di sini tepat sekali di bagian ini merupakan sebuah pintu gerbang, karena dulunya itu sini dataran tinggi semua ya, karena ini dibom Dibelah ya, dijadikan jalan, maka bukit ini terpisah antara utara dan Selatan. selatan. Mungkin kita akan kesini lagi. Salah jalan.
dan juga kondisi kecepatan mobil itu yang relatif ngebut, karena di sini kalau masyarakat melintas itu yang ditakutin terutama itu kalau saat ini tuh karena begalnya ya, makanya masyarakat lebih memilih kecepatan tinggi daripada pelan-pelan. Tapi jika berkecepatan tinggi sangat membahayakan pengemudi tersebut, begitu ya Mas? Tentu saja membahayakan pengemudi dan juga orang lain. Nah, kita bisa lihat ini bekas kecelakaan 1 minggu yang lalu. Jadi tepatnya di bagian sini truknya oleng ke kanan, kemudian menghantam bagian dinding ini. Ini masih ada bekasnya. Ini kemarin sangat tinggi nih, mungkin mudah diambili. Terus yang ini sisa-sisanya cukup kecil-kecil, banyak dibuat penghuruf tempat ini mungkin ya. Apakah ada korban jiwa Mas kemarin? Bagaimana? Untuk korban jiwanya alhamdulillah tidak ada, cuma kerugian kerugian material aja. Nah, di bagian sini tepatnya berada di kanan ini itu merupakan istana dari kerajaan yang ada di Skerpenca ini. Di sini ada satu pohon, kalau istilah Jawa itu wet randu. Wet randu itu pohon apa ya? Pohon kapas. Pohon kapas. Pohon kapas mungkin. Karena saya sendiri sudah merasakan entah itu pohon kapas ataupun pohon kapuk ya. Tepat berada di kanan ini mungkin bisa disut. Ini dari sini bisa kelihatan. Nah, di situ. Jadi di sekitaran sini tuh terdapat sosok siluman ular. Mungkin kalau dulu yang masyarakat asli sini ketika jalan ini belum dibenahi, belum apa ya namanya, belum sempurna lah ya, Mas. belum sempurna. Ini kan jalan aspal ya, masih berbentuk ini beton Mas. beton. Dulunya masih berbentuk apa ya, tanah, gerombol. Gerombangan aspal. Cuma dulu kan ya hampir setengah, lebih sedikit lah jalannya. Jadi dulu kan banyak lubang-lubang, sehingga ketika kendaraan itu melewat maunya menghindari lubang. Cuma ketika menghindari lubang, entah itu rem nyablong, entah itu ban pecah, sehingga terjadilah kecelakaan. Dulu ketika era 2010-an itu sering sekali terjadi kecelakaan di sini. Karena masyarakat sendiri di sini ketika terdapat kecelakaan di sini lebih mengaitkan sisi hal ke mistisnya. Jadi ketika terjadi sebuah fenomena kecelakaan ataupun hal yang negatif, itu selalu dikaitkan dengan sisi hal-hal mistis. Namun tidak begitu pula sebaliknya. Kejadian itu juga bisa kelalaian si pengemudi tersebut. Mungkin kita bisa minggir dulu ya, karena jalannya cukup berbahaya. Mbak Lara mungkin bisa di sini aja. Takutnya nanti kalau ada mobil kecepatan tinggi dari bawah nggak melihat kita, bisa-bisa kita malah repot nanti. Ini masih ada tumpahan-tumpahan solar, karena truknya itu yang cukup besar. Kejadiannya itu pagi ya, kondisi jalan sampai macet itu. Oke. Jadi pada dasarnya kan tempat ini kan dulunya sebuah hutan ya. Di era 80-an itu kalau saya lihat masih sangat sepi sekali. Yang hilir lewat sini mungkin hanya 1-2 kendaraan yang berani lewat sini ketika malam hari. Pengemudi lebih memilih ke jalan yang kota ya Mas, Ya, jalur yang kota. lebih Kota memilih Semarang. mutar lah daripada Mutar. lewat jalur sini. Karena gimana ya, kondisinya yang pertama sepi, terus waktu dulu itu masih sering terjadi tindak-tindak kejahatan.
bagian bawah di sebelah ini ketika kita turun ke bawah itu kiri jalan itu terjadi pembuangan mayat. Jadi terdapat seorang sosok mayat perempuan itu dibuang di situ. Makanya tempat ini terkesan horor, kesan angker karena emang sudah ada apa ya? Ada cerita dari cerita ya. yang dulu-dulu gitu. Dari saya harus. Jadi di sekeliling sini, tepatnya di bagian sebelah utara dari tebing ini terdapat sebuah perumahan goib, di mana penghuni di situ mayoritas itu makhluk bunian. Nah, makhluk bunian itu meninggali lahan yang cukup luas ya. Itu lahan yang dibuat latihan militer oleh TNI Angkatan Darat, dan disitulah perumahan goib tersebut berada. Yang menghuni perumahan goib itu seperti apa ya Mas bentuknya? Sebetulnya kalau di apa ya, kondisi sana itu seperti kondisi manusia pada umumnya, cuma di sana juga punya kehidupan sendiri, sehingga kayak ada pasar juga, ada jual beli. Oh, seperti manusia Manusia normal pada gitu umumnya ya Mas? lah. Cuma di sana kalangan jin. Setelah kita mondar mandir di sini, apakah ada keganjalan gitu ya Mas? Atau Kalau keganjalan nggak ada ya. Mungkin kalau kita bisa nanti melihat lebih bawah lagi, mungkin kita akan merasakan lebih lagi energinya. Karena di sini energi yang paling padat itu di daerah sini. daerah Dan yang terutama terjadi kecelakaan itu di tanjakan yang terakhir ini. Bisa dibilang tikungan ketiga kalau dari bawah. Mungkin kita bisa turun lagi ke bawah. Nah, tepat di sisi kiri saya ini ada iya, sosok Mas. ya. Saya mulai Gimana merinding. merasakannya? Saya mulai merinding sekali. Energinya di sini Dari sangat awal pekat saya ya. sudah mengatakan saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan gitu ya. energi keberadaan Dan- sosok tersebut ya. Dan ketika saya berhenti di sini, saya jujur saya merasakan yang saya rasakan merinding begitu. Sepertinya di belakang saya begitu Ya. ya. Persis Begitu. berada di belakang Mbak Lara. Kalau kita bisa lihat sosoknya ini perempuan ya. Jadi mungkin dulu itu korban kecelakaan. Jadi dulu itu apa ya? Terdapat bis rombongan itu kecelakaan di tikungan kedua. Di situ tikungan yang menurut saya tuh cukup tajam. Jadi kalau dulu kan jalannya masih bergelombang. Mungkin kalau dari sisi masyarakat sekitar itu terjadi karena gangguan makhluk halus sekitar sini. Itu. Menurut Mbak Lara gimana? Ya, setelah peristiwa tersebut, apakah itu menjadi hal yang dan membuat penduduk-penduduk di sekitar sini merasa terganggu, apakah begitu Mas? Kalau penduduk sekitar sini mayoritas udah biasa ya melalui jalan sini. Mungkin kalau masyarakat dari luar Semarang, dari luar kota Semarang, khususnya daerah kota-kota besar lainnya yang melewati sini mungkin merasakan sebuah apa ya, kayak dompet kok tempat itu kok rasa angker, sehingga mereka tidak berani melewati sini. Ketika melewati sini pun mereka merasa takut. mengurungkan niat begitu ya. Ya, betul. Yang ini sosok ini tidak mengganggu atau bagaimana Mas? Sosok ini cukup melihat saja, nggak mengganggu sih.
mungkin kita apa ya, saya belum menemui sosok ular yang sering dibicarakan masyarakat tersebut. Karena saya ketika melewati sini, sosok ular itu berada di tanjakan kedua, tepatnya di batu besar sebelah kiri jalan. Itu biasanya di situ. Jadi ular tersebut mengelilingi seluruh di daerah, area sini ya Mas ya. khususnya daerah Segerpincah ini sangat panjang sekali. Dari mulai bawah ketika kita di makom tadi sampai di bagian medan perang sana. Apakah sosok ular itu besar atau dapat menguasai daerah sini atau bagaimana ya Mas? Bisa dibilang sosok ular tersebut menguasai daerah sini. Karena ular tersebut juga apa ya, memiliki sebuah mitologi ya. Ular seperti berkepala naga itu mitologi di daerah sini. Itu. Cuma ular tersebut memang benar-benar ada, cuma itu dalam bentuk jin. Untuk yang jin, Betul. tak kasat mata. Iya. Lalu Kita turun ke bagian sini ya, bawah pohon. Kita bisa merasakan energinya, perbedaan antara tempat sini karena di bawah pohon tersebut pasti beda sekali. Ikuti aja. Ini di setengah dua kondisi jalan aja masih cukup ramai, cuma didominasi oleh truk-truk penguat pasir ya. Ketika mobil itu mereka tidak menemani para apa ya, benar. Mereka ketika berada di tanjakan ini akan kehilangan energi dari mesin mobil tersebut. Jadi bukan semua itu dikaitkan dengan sosok penghuni di daerah jalan sini. Bisa dirasakan Mbak Lara ketika di sini merasakan gimana? panas dingin ya Mas, yang sebenarnya panas dingin tapi ya agak sedikit pusing dan kehilangan keseimbangan ya, Mungkin karena jalannya dan ya. mungkin karena sudah larut begitu, tapi tidak mengurungkan niat kami untuk menguak supaya masyarakat sekitar itu tahu sebenarnya apa sih yang ada di sini dan kok bisa penyebabnya itu. Apa Mas Uki melihat ada yang aneh begitu? Kalau aneh dari tadi ada ya. Cuma yang mayoritas di sini tuh bangsa siluman. Jadi beraneka ragam bentuk, entah itu dari hewan, terus hewan mitologi juga ada. Jadi kita berada di sini tuh dari tadi udah dikelilingi sama makhluk penghuni di sini. Soalnya kan gimana ya? Kita berada tepat di pintu gerbang menuju kerajaan. Tadi bisa kita sampaikan di awal tadi, kerajaan itu kan berada di sini ya, yang tempat kecelakaan itu berada. Memang lebih sering kecelakaan itu terjadi itu di bagian situ, sama tanjakan kedua, di tikungan kedua itu. Mungkin bisa kita simpulkan aja ya. Kalau dari apa ya, pembahasan kita dari awal, kita simpulkan bahwa dalam kondisi jalan yang seperti ini dengan sisi geografisnya kita harus lebih berhati-hati. Ketika ada kecelakaan yang berada di daerah sini, itu tidak sepenuhnya karena makhluk yang mengganggu ketika pengendara itu lewat di sini, melainkan lebih mengarah ke keadaan kondisi pengemudi, terutama juga kondisi fisik mobilnya, motornya, kendaraan yang dipakai, dan keadaan jalurnya ya Mas ya jalurnya kan juga cukup curam ya. Ini ada sekitar berapa derajat ini? Kira-kira 40 derajat lah, 40-45 ya. Karena kondisi jalan yang cukup curam sehingga ketika kondisi mobil tersebut memiliki apa ya, kendala-kendala terutama pada kondisi rem, itu kan sangat fatal sekali kondisi rem. Karena rem
juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Iya. Terus untuk segi apa ya, kondisi makhluk-makhluk di sini emang ada beberapa yang mengganggu pengendara melintasi di sini. Pernah juga terdapat itu pengendara yang menaiki sepeda motor dari bawah itu ditumpangi oleh sosok seperti kuntilanak sampai ke atas ini. Pengendara tersebut itu tidak merasa seperti diboncengin, cuma pengendara lain yang tahu kalau itu ditebengi lah istilahnya. Mungkin untuk pengendara yang melintasi tempat ini lebih berhati-hati, lebih waspada, kita lebih berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Karena pada dasarnya kan semua makhluk itu ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua juga akan kembali kepada Tuhan. Iya. Gitu ya, Mas. Gitu. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan Apalagi mau disampaikan? saya berterima kasih kepada Mas Luki sudah mengajak saya untuk berkeliling di Sigar Bencah ini, Merasakan residual dan energi ya. merasakan first time nih, First time baru pertama kali. dengan Mas Luki. Dan ya ini pembelajaran bagi saya, jika di dalam suatu kondisi atau situasi manapun tetap berdoa, tetap lebih ingat pada positif Tuhan. thinking dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tetap berfokus pada hal-hal yang positif ya Mas. Jangan berpikir yang Betul. berneko-neko lah. Setidaknya jika berkunjung ke makam, bersilaturahmi Tempat-tempat atau baru, istilahnya baru tempat-tempat keramat yang- kita istilahnya ya, kula nuwun ataupun permisi lah. mengucapkan salam menurut Salam. kepercayaan masing-masing gitu. Jika merasa tidak enak, bisa berdoa. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.